tindakan preventif oral bad habit pada anak. Halo teman-teman. Pasti masih banyak dari kita yang masih belum tahu nih, kalau kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari dapat menjadi kebiasaan buruk loh. Beberapa bad habit bisa berakibat tidak baik untuk kondisi mood kita. Ini adalah contoh beberapa gambar akibat dari bad habit. Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada mouth breathing atau bernafas saat mulut. 3 faktor penyebab anak bernafas saat mulut. Yang pertama, adanya sumbatan pada saat ingin bernafas melalui hidung. Yang kedua, adanya hambatan dari segi anatomi. Yang ketiga, faktor kebiasaan. Efeknya bisa ke maloklusi, penyempitan lengkung rahang, gigi berjejal, gigi depan maju, open bite, dan rentan karies. Yang kedua adalah tongue thrusting. Kebiasaan anak mendorong lidahnya ke depan atau ke samping. Biasanya dilakukan saat menelan dan sedang bersantai. Jenis maloklusinya ada gigitan terbuka ke depan atau anterior open bite, dan gigitan terbuka di belakang atau posterior open bite, gigi depan atas maju, kemudian gigitan yang menyilang di belakang. Bad habit yang ketiga adalah thumb sucking atau menghisap jari. Kebiasaan ini muncul sejak dalam kandungan, namun lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang menyenangkan bagi si anak. Etiologi dan kondisi yang memicu ada kelelahan, rasa bosan, ketakutan, stres emosional, kurang puas menghisap susu dari ibu, membuat rasa senang dan perasaan aman pada waktu anak dalam masa sulit. Untuk efeknya, ada profil muka yang cembung akibat gigi depan yang protrusi, open bite atau gigitan terbuka, dan keratinasi. Kebiasaan buruk keempat adalah bruxism, merupakan kebiasaan kronis mengatup-natupkan rahang dan mengasah gigi yang terjadi pada anak-anak, terutama pada anak di bawah 5 tahun, biasanya dilakukan pada malam sebelum tidur. Penyebabnya ada faktor lokal seperti ketidaksesuaian kontak gigi rahang atas dan bawah, sistemik seperti meningitis, epilepsi, dan gangguan gastrointestinal, kemudian psikologis seperti kondisi cemas dan stres. Sedangkan efek dari bruxism sendiri ada suara bising asah gigi selama tidur, perasaan tidak nyaman pada TMJ saat bangun pagi, punya kebiasaan menggigit atau menghisap jari, gigi menjadi turun, flat, kecil, dan bagian dentin terlihat, peningkatan sensitivitas gigi, dan sakit pada telinga karena kontraksi otot pengunyahan. Kemudian ada nail biting atau menggigit kuku jari. Akibat yang terjadi dari nail biting adalah gigi atrisi, resorpsi akar, fraktur gigi anterior terutama gingiva. Ada juga penyebaran infeksi dermatologis ke dalam rongga mulut dan juga maloklusi. Selain nail biting, ada juga lip biting atau menggigit bibir. Kebiasaan lip biting atau sering menggigit-gigit bibir bagian bawah dapat menyebabkan posisi gigi atas yang lebih maju. Selain itu, rahang atas juga akan menjadi lebih maju ke depan dan rahang bawah jadi lebih mundur. Kondisi gusi biasanya juga mengalami peradangan akibat susunan gigi yang tidak rapi. Nah, dari penjelasan tadi, apa sih tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan? Untuk tindakan preventif yang pertama pada anak yang mengalami mouth breathing, bisa dengan melakukan perawatan ke dokter untuk perbaikan jalan nafas anak. Yang kedua, untuk tongue thrusting, perawatan acrylic button, anak menjadi tidak trauma dan tidak menganggap kebiasaannya menjadi sebuah hukuman sehingga anak menjadi kooperatif dan dalam menjalani perawatan selama 2 bulan, diastema sudah menutup. Kemudian untuk bruxism, bisa dikompres air hangat pada daerah sekitar otot pengunyahan, manajemen stres dengan mendengarkan musik yang lembut dan membaca buku-buku kesukaannya, hindari makan makanan yang keras atau liat seperti kacang, permen, daging, pemberian waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Untuk thumb sucking, bisa diedukasi secara halus dan bijaksana agar anak bersifat kooperatif, memberikan dukungan pada anak agar anak merasa bangga dan percaya diri, menerapkan sistem reward, dan menerapkan terapi pengingat. Yang kelima, untuk nail biting bisa dengan mewarnai kuku dengan cat kuku pahit, pemangkasan kuku secara teratur untuk memastikan tidak memiliki pertumbuhan kuku untuk digigit, menutup jari-jari dengan beberapa penutup atau menggunakan sarung tangan, kemudian ke dokter gigi apabila kebiasaan menjadi semakin parah. Gimana nih teman-teman untuk penjelasan tadi? Apakah sudah cukup jelas?
Semoga bisa menjadi acuan kalian untuk menghindari atau mengurangi bad habit tersebut ya. Jangan lupa ingatkan anak-anak di sekitar kita apabila memiliki bad habit tersebut. Dan jangan lupa juga untuk kontrol ke dokter gigi kalian ya teman-teman. Dadah, selamat bertemu di video edukasi selanjutnya. Video ini dibuat oleh kelompok 2 beranggotakan Azalia Devi, Dini Sabiha Ulfa, Lili Fernandani Azahra Nata Timur, Novia Cantrika Rasista, dan Remayanti Fayakun.